Semua dimulai ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Kota Nagasaki dan Hiroshima telah hancur berkeping-keping. Para sekutu itu benar-benar keterlaluan. Benar, apa yang harus kita lakukan, Jenderal? Tidak ada pilihan lain, kita harus menyerah diri pada sekutu itu. Bagaimana mungkin kita menyerah pada militer yang telah menghancurkan negara kita? Memang apa yang telah lakukan oleh saudara. Ledakan itu membuatkan kerugian, hanya itu yang terbaik kita. Kau benar, mereka jauh lebih unggul dari kita. Bila kita melanjutkan perang ini, Jepang akan semakin hancur. Karena itulah aku akan menyajikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 7 September. Pada 9 Agustus 1945, PPKI memanggil Soekarno, Mohatta, Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat Saigon. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 12 Agustus 1945, Terima kasih pada Bung Karno dan Bung Hatta telah terpilih menjadi ketua dan wakil PPKI. Tentu, kami merasa terhormat untuk kesempatan kali ini. Kalau boleh saya bersikap tegas, Jepang pasti seperti janji kemerdekaan Indonesia. Kami menanti janji Anda. Terima kasih atas undangan ini. Jika boleh kami permisi untuk kembali ke tanah air Indonesia. Oh tentu, terima kasih telah datang. Sekian. Silakan. pada masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Jepang takut bila bangsa Indonesia mengetahui keberadaan Jepang yang semakin terjepit. Namun, para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio yang gelap dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London, mempercepat kemerdekaan. Waktu telah berlalu sejak terakhir peristiwa pemboman Jepang. Aku dengar berita dari gerakan bawah tanah bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Benar kan Sultan Syahriar? Tentu saja, telingaku sendiri yang langsung mendengarnya. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Maka itu, kita harus tolak segala bentuk hadiah kemerdekaan, karena kita akan menyusun proklamasi kita sendiri. Hatta, apa kabar? Akhirnya kita bertemu. Aku lelah, perjalanan dari jauh sekali. Jam berapa ini? Jam 2 siang Hatta, kau sudah dengarkan tentang penyerahan Jepang kepada sekutu? Iya, aku sudah dengar. Lalu apa lagi yang kau tunggu? Segera laksanakan kemerdekaan. Tunggu dulu, aku tidak bersedia melakukannya. Lebih baik kita mendiskusikan dulu bersama Soekarno. Mari. Mohatta dan pemuda-pemuda berangkat ke rumah Soekarno. Setelah yang mendengar darimu, bagaimana menurutmu? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Cobalah dan sadarlah bagaimana kita akan berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Bung, apabila Bung tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, maka pertumpahan akan terjadi malam ini. Berikan kami waktu untuk berunding. Kalau begitu, kami permisi. Saat semua pergi, Bung, tolong panggilkan anggota PPKI ke sini. Kapan? Berikan saya waktu yang spesifik. Besok, tanggal 16 Agustus, kita akan membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, akan saya sampaikan. Namun, Bung Hatta dan Bung Karno tidak pernah sampai pada waktu yang dijanjikan. Sehari sebelum hari rapat dilaksanakan, tepatnya tanggal 15 Agustus 1945. Hari itu pada pukul 12.30 malam. Bagaimana ini para golongan tua itu masih belum menyetujui proklamasi kita? Aku juga tidak mengerti mengapa mereka juga tidak bersedia. sudah jelas bukan? Pasti ini semua karena pengaruh para Jepang itu. Kau benar, andai saja kita bisa mengatasi mereka. Mau tidak mau kita memaksa mereka demi perjuangan bangsa ini. Iya, aku setuju. Memang itu yang harus kita lakukan. Benar, dengan begitu mereka jauh dari pengaruh Jepang dan proklamasi dapat berjalan. Benar saudara-saudara Anco, pimpin rencana ini. Baiklah. Setelah Mohatta bersedia untuk ikut keluar kota, rombongan kemudian menuju ke rumah Soekarno. Permisi, Ada apa ini? kami bermaksud membawa Anda untuk pergi keluar kota saat ini juga. Mengapa tiba-tiba sekali? Ya, kami akan membawa Anda keluar kota agar terhindar dari ancaman antara rakyat dan Jepang. Baiklah, tapi anak istri saya harus ikut. Begitupun dengan Hatta. Pada tanggal 16 Agustus, rombongan Soekarno, Mohatta, dan para pemuda menuju ke arah timur.
Ternyata rombongan ini akan dibawa ke Rengas Dengklok. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dengklok karena daerah itu terpencil, yaitu 15 km dari Kedunggede, Karawang. Pagi hari, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sudanco Subeno dan Afan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Dejau Kiesong, yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Sesampainya di sana, Sudanco Singgih langsung mengetuk pintu. Salam, Bung Karno. Terima kasih. Bung Hatta. Silakan. Angkat saja Ibu, kata tiba-tiba terhadap Baik. Sampai kapan kau akan terus menahan kemerdekaan kita? Cepat setuju saja rencana proklamasi ini. Sudah aku bilang berkali-kali, aku tidak akan menyetujuinya sebelum aku rapat dengan PPKI. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap Singgih bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10.00 bendera merah putih dikibarkan di halaman Kewedanan Rengas Dengklok. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Permisi. Apa yang tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Paham, saya tidak tahu. Katakanlah padaku, sejujurnya bahwa aku akan menjamin keselamatan mereka ke Jakarta. Dan aku akan menjamin bahwa proklamasi diadakan 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Kamu pergilah dan jemput mereka. Saudaraku Yusuf Kunto akan mengantarkanmu. Mari. Terima kasih. Ahmad Soebarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebarjo pun masih terjadi. Sehingga terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soebarjo. Salam saudaraku, aku di sini akan menjemputkan Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongannya. Aku ingin memastikan apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan. Apalagi yang ingin kau pastikan? Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Mungkin, sekarang saja sudah pukul 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta mengundangkan para PKI untuk mengadakan rapat kilat. Itu akan memakan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha keras agar pukul 6 pagi sudah selesai. Tapi saya pastikan besok tengah hari sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok tengah hari belum terjadi proklamasi, maka saya akan menjaminkannya. Tembak matilah saya. Baiklah, saya percaya padamu. Tolong tepati janji itu. Terima kasih. Setelah para pemuda melepas para tokoh golongan tua, rombongan Soekarno setelah mengantar pulang Fatmawati dan Guntur menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silakan masuk semuanya. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Silakan masuk semuanya. Saya akan menjamin keselamatan Anda semua. Di ruang makan Maeda, dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung, Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, Dap, BM, Dia, beserta pemuda-pemuda yang lain menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Bu? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang pernah kita tulis. Tata bahasa Bung yang paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Tapi, Bung yang tuliskannya. Iya. Ada kertas? Sebentar. Ada kertas? Ada. Mana? Saya cari dulu.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan bersama Hatta di tempat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di tengah bulan Ramadan atau bulan puasa. Oh iya Pak, apakah kita sudah mempersiapkan untuk proklamasi besok? Tentu sudah. Pada besok kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Tapi kita tidak punya bendera. Semangat bangsa yang sudah tidak bisa dibendung lagi akhirnya mengantarkan Indonesia pada upacara yang paling bersejarah ini. Hari itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pengasaan Timur, sudah banyak didatangi tokoh-tokoh yang hadir. Antara lain Mr. Alexander Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latur Harhari, Abi Kusno Cokrosuyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangie, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi, Nyonya Surastri Karma Trimuti, dan Abdul Ghaffar Pringgodigdo. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Namun, Jepang masih belum mau mengakui NKRI. Segenap perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan pun dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia. Melalui stasiun radio, perebutan kembali wilayah jajahan, bentuk pemerintahan, dan masih banyak lagi. Peranan para tokoh dalam proklamasi kemerdekaan berbeda-beda. Mereka berperan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang harus dilakukan. Rakyat Indonesia di berbagai daerah mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibuktikan dengan reaksi mereka yang sangat heroik. Keberanian dan kerelaan berkorban ditunjukkan rakyat berbagai daerah dalam rangka mengambil alih kekuasaan Jepang. Inilah kami, inilah Indonesiaku.